Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Senin di tanggal 13 Juni 2022. Orang bijak tahu apa yang diketahuinya, dan bila ingin damai, dia juga tahu apa yang harus diabaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu sampai saat ini. Oleh kemurahan Allah kami hidup dalam damai sejahtera. Penyertaan Tuhan juga menyertai dan memimpin kami hingga hari ini juga kami merasakan tetap kasih karunia Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudaraku, dalam nama Tuhan, orang yang ingin hidup lebih sehat, mengurangi stres, dan mengurangi berat badan dengan meyakinkan bahwa berjalan adalah olahraga yang terbaik. Filosofi kesehatan yang menyatakan tentang 10.000 langkah setiap hari pertama kali dianut di Jepang. Lalu filosofi itu populer di banyak negara lainnya. Para ahli menganjurkan agar kita melakukannya secara bertahap dengan menyadari setiap hari bahwa setiap langkah itu sangat berarti. Namun yang lebih penting adalah bila kita sehat secara rohani dengan berjalan bersama Allah. Untuk berjalan dengan Allah, kita perlu menjaga langkah agar tidak mendahului di depan atau tertinggal di belakang. Di sepanjang perjalanan kita berbicara dengan Tuhan, mendengarkannya, dan menikmati kehadirannya. Kita mempercayai pimpinannya manakala kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Yang penting bukan fokus pada tujuan, tetapi juga perjalanan yang kita lalui bersamanya. Sebab berjalan bersama dengan Allah, maka langkah sungguh-sungguh sangat berarti. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus. Sebab Dia adalah sumber hidup. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudaraku, dalam nama Tuhan, ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman agar menjadi orang yang kuat, dan harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam hidup ini. Untuk menjadi kuat, hendaklah tetap bersukacita. Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu kita wajib memiliki pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sehingga kita akan dikuatkan. Semakin banyak kita mengalami ujian seperti berhubungan dengan kesehatan, keluarga, pelayanan kepada Tuhan, pekerjaan kita, makin terbuka kesempatan bagi kita untuk menyaksikan pertolongan dan pembebasan yang Allah berikan. Sehingga setiap kali Allah membantu dan membebaskan kita, hal itu akan membawa perubahan bagi iman kita, yakni iman kita semakin bertambah kuat. Pemurnian selalu membawa kepada kemuliaan. Seperti emas yang murni harus dibersihkan dari kotoran yang membuat tidak murni. Sebagai anak Tuhan yang dikasihi, Tuhan ingin membawa setiap anak-anak Tuhan untuk semakin dimurnikan dan semakin mulia. Bagian kita adalah kesediaan untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Maka jadilah pribadi yang kuat dan teguh hanya di dalam Tuhan. Percayalah. Amin. Nyanyian rohani kita, penolong hidupku. Berjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.